Tiap hari saya ke gereja, saya kan muda-mudi Kristen. Jadi saya tuh harus, adik saya cowok tuh kan, cowok 3 tuh kan Kristen semua tuh cowok tuh. Mereka muda-mudi itu saya ikut juga. Jadi saya tuh pokok setiap minggu saya ke gereja. Jadi ikut muda-mudi ngajar sekolah minggu apa kan. Saya bilang, Bibi masuk Islam dulu, nenek tuh marah enggak? Kan 2 masuk Islam. Enggak. Nenek kan bilang, terserahlah, soal kamu pun belum dibaptis, kamu bebas memilih agama yang mana yang terbaik buat kamu. Saya langsung ngomong ke Bapak, Pak, saya boleh enggak Pak mau masuk Islam? Saya mau masuk Islam. Ngapa pula? Kata Bapak bilang, enggak, saya tuh rasanya enak benar, pokoknya rasanya hati ini terpanggil gitu, rasanya kamu harus Islam gitu. Bahwa hidup susah benar gitu kan, mau masuk Islam aja susah, ngapa sampai begininya kan. Tapi saya bilang inilah perjuangan mama. Saya bilang dia, mama masuk Islam. Saya boleh sedih kalau saya cerita dulu saya masuk Islam. Saya sekarang udah tenang Mbak, mulai tenang Mbak, udah mulai enak pakai kerudung Mbak. Dingin ya Mbak ya, orang pakai kerudung ya, panjang ya. Saya bilang, mama saya Bu Francisca Erpina, asal dari Desa Pawis, suku Dayak Belangit. Saya Pontianak, kerja di pabrik kopi. Kerja di pabrik kopi setiap hari. Saya bekerja di situ. Saya tinggal, tempat tinggal saya dengan bibi saya. Bibi saya 2 masuk Islam, nikah dengan orang Jawa. Jadi saya di dalam setiap rumah dan setiap suku itu kan ada tradisinya ya. Jadi di setiap kali ada acara, saya tuh adik-beradik saya yang laki-laki, saudara saya yang laki-laki, mereka bisa semua makan yang makanan yang non muslim. Setiap ada acara kan, pesta kan, Natal, Paskah, naik dango. Saya tuh kepingin mau makan itu, kan rasanya enak kan, dilihatnya enak, masakannya tuh enak, menarik, pokoknya kecap, ada kecapnya, ada cabai, ada sausnya, pokoknya enak lah kayaknya. Saya coba mau makannya, tapi saya takut karena saya tuh pernah makan setiap kali saya habis makan, badan saya penuh dengan itu, kayak model bintol-bintol kerumut tuh. Alergi merah-merah tuh, susah bernapas, penuh leher-leher sini-sini saya, pokok tubuh-tubuh tuh. Jadi saya tidak bisa, jadi saya tuh makan itu tuh masih saya ulang lagi. Setiap kali ada cara saya kepingin lagi. Paman saya kan bilang, enggak makan kah? Nah, mau? Saya bilang kan, enggak, belum jerak nih, belum ada jeraknya. Mau? Saya bilang, enak sih, gitu kan. Udah itu, makan lagi saya 1 minggu. Habis selesai makan, saya benar-benar itu bang, muntah bang. Saya benar-benar muntah nih, muntah penuh dari ujung kaki sampai kepala rambut nih, penuh gatal-gatal semua, merah semua tuh kan, masak-masak semua. Jadi habis itu tuh saya enggak bisa lagi makan. Saya berpikir hanya gara-gara makan barang ini kan, hanya gara-gara makan barang ini badan saya, mungkin saya enggak bisa, saya enggak bisa nerima badan atau darah saya yang enggak bisa nerima gitu, atau fisik saya enggak bisa nerima. Ini nih setiap kali saya makan, saya berpikir setiap kali saya makan, saya pasti begitu, bentol-bentol terus gitu. Jadi saya udahlah, saya enggak mau lagi jerak. Sakit kan, licet-licet sini-sini nih, semua licet-licet nih, digaruk terus, enggak bisa, kan enggak ada, dulu di kampung kan enggak ada obat, enggak ada apa kan, curu dikasihkan itu, ada abu bakar tuh, panas-panas digosok kan, itu licet semuanya. Udah itu tuh saya berpikir, udah saya enggak mau lagi. Saya makannya sebentar, enak sebentar, tapi sakit lama. Jadi saya udah dari situ enggak mau lagi kan. Udah tiap hari saya ke gereja. Saya kan muda-mudi Kristen, jadi saya tuh harus, adik saya cowok tuh kan, cowok 3 tuh kan Kristen semua tuh cowok tuh. Mereka muda-mudi itu saya ikut juga. Jadi saya tuh pokok setiap minggu saya ke gereja. Jadi ikut muda-mudi ngajar sekolah minggu apa kan.
Jadi saya tuh ikut juga sekali udah itu ke gereja tiap hari, tiap malam minggu atau hari minggu ada kebaktian remaja gereja, ikut terus. Pokok saya aktif lah gereja tuh kan. Adik saya laki-laki, kebetulan hari itu ada pendeta datang, ada yang mau dibaptis tuh, yang mau dibaptiskan tuh. Saudara laki-laki kan agama itu lebih kuat kan dalam keluarga kan. Jadi dalam keluarga adik saya tuh yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 tuh mereka dibaptiskan. Salah satunya dibaptis yang nomor 2 dibaptiskan dulu. Udah itu nomor 2, nomor 3 dibaptiskan. Saya enggak mau. Karena rasa saya tuh aneh ya gitu, aneh ya, enggak mau. Nah, kata mereka bilang, kamu masuk Islam, kamu kalau suatu saat kamu dapat jodoh orang Islam, kamu mau masuk Islam enggak? Saya bilang belum tahu. Saya bilang, soalnya jodoh itu kan Allah yang menentukan. Dulu saya ngomong tuh memang enggak ada yang nama Tuhan tuh enggak ada. Saya jarang saya nyebut itu. Saya bilang insya Allah, saya bilang enggak kurang tahu, saya bilang jodoh, saya bilang maut tuh di tangan Allah, saya bilang. Tapi kawan saya bilang apa pula, kata kawan saya bilang kamu tuh nyebut Allah tuh bagus gitu kan, bukan Allah kan, Allah kan. Jadi saya bilang oh iya, ya kah, saya bilang gitu. Kawan saya yang cewek tadi, yang orang Bugis tadi itu, kalau kamu satu saat dapat jodoh orang Islam, kamu mau enggak? Kalau memang jodoh saya bilang apa boleh buat kan. Udah itu saya pulang ke rumah, nanya dengan bibi itu. Saya bilang, bibi masuk Islam dulu, nenek tuh marah enggak? Kan 2 masuk Islam. Enggak. Nenek kan bilang, terserahlah, soal kamu pun belum dibaptis, kamu bebas memilih agama yang mana yang terbaik buat kamu. Oh iya kah, saya bilang gitu kah Bi? Iya, kata bibi bilang. Jadi saya tuh nanya lagi, dia bilang ada apa? Nanya, enggak, di tempat saya kerja tuh suka kawan-kawan nanya saya bilang, kamu agama apa, suku apa? Ya bilang aja, kata dia bilang kan. Kok memang itu dia nanya, bilang ya, katanya itu kan memang suku kita, memang suku Dayak, agama kita Kristen Protestan. Kata bibi, semang ada apa? Enggak. Boleh enggak Bi? Saya bilang, susah enggak Bi? Ngapa? Mau masuk Islam susah enggak Bi? Sulit enggak Bi ngapal-ngapal ayat-ayatnya Bi? Bibi saya bilang enggak sih, kalau masuk Islam tuh enggak susah. Saya langsung ngomong ke Bapak, Pak, saya boleh enggak Pak mau masuk Islam? Saya mau masuk Islam. Ngapa pula? Kata Bapak bilang, enggak, saya tuh rasanya enak benar. Pokoknya rasanya hati ini terpanggil gitu, rasanya kamu harus Islam gitu. Karena saya kan belum dibaptis juga, saya pun belum terikat gitu kan. Jadi saya ngomong dengan bibi bilang, kamu mau masuk Islam kah? Iya Bi. Benar enggak? Iya, benar. Itulah di Bapak tuh saya panggil, Bapak tuh ditelepon bibi, suruh datang Bapak kan. Dia lihat saya tuh masuk Islam, caranya tuh, saya masuk Islam, saya ngambil kasih buku satu. Saya mau masuk Islam, saya sebelum masuk Islam, sebelum mandi, saya di hari Sabtunya saya Mbak Uti nyunat saya ya, disunat. Saya kan belum sunat, disunatkan Mbak Uti. Hari Minggunya tuh sekitar jam 1 saya pulang kerja setengah hari, jam 1 saya dimandikan bakung, masuk Islam, dimandikan pakai air tanah kuning, ya kan? Air tanah kuning, kata itu membersihkan jiwa-jiwa yang sebelum-sebelumnya, bekas makanan yang sebelum-sebelumnya. Saya dimandikan pakai air tanah kuning 1 baskom, tapi udah diendapkan 1 gelas, disaringkan, taruh di 1 gelas kecil, udah didoakan bakung. Jadi saya mandi dulu, udah selesai sunat tadi, udah hari Sabtu udah selesai sunat, saya mandi. Setelah mandi saya udah bakung mandikan tuh, ya minum air tanah kuning, didoakan bakung. Udah itu, setelah itu saya merasa tenang, rasanya tenang sekali rasanya. Saya nih kan masuk Islam, tenang, saya udah sunat, rasanya bersih, jiwa tuh rasanya bersih, rasa tenang pokoknya. Nggak pernah saya rasa sesenang ini gitu Bang. Saya dipanggil orang tua dulu, saya belum berani pakai kerudung, belum bisa pakai kerudung. Setiap kali saya mau pakai kerudung, kepala saya sakit ngentak-ngentak Pak. Bukan pusing,
ngentak-ngentak sekali, nyucuk-nyucuk sekali. Setiap kali saya masang kerudung, nggak bisa. Sakit. Mbak, saya tuh Mbak, setiap kali mau pakai kerudung Mbak, kepala saya sakit Mbak. Saya bilang macam mana caranya Mbak ya supaya saya nggak sakit. Caranya tuh, kata Mbak itu bilang, kamu sholat tahajud. Kamu minta dengan Allah, kamu sholat tahajud. Supaya kamu diberi hidayah, supaya kamu diberi ketenangan, supaya jiwa kamu kuat, bisa menahan rasa sakitnya tuh, bukan pusing lagi sakit. Oh iya Kak, saya bilang sholat tahajud Kak. Macam mana doa-doanya? Saya bilang kan, saya ngomong, saya nanya dengan dia bilang doanya ini, doa sholat tahajudnya niatnya tuh. Jadi udah itu saya terus lagi setiap kali saya mau keluar ke warung, saya harus pakai kerudung lagi. Sakit sekali kepala tuh. Pokok lama berbulan-bulan tuh. Bang, saya ndak langsung pakai kerudung. Pokoknya saya setiap kali mau pakai kerudung, saya pun berniat juga. Saya bilang bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tenangkanlah saya. Saya pingin hijrah. Saya kepingin benar-benar mau masuk Islam. Supaya saya tenang, supaya saya tidak sakit, saya izinkanlah saya pakai kerudung. Dari situ saya pakai kerudung. Saya pakai kerudung, keringat saya besar-besar Bang. Keringat saya besar-besar, saya tidak mampu, benar-benar rasa mau mabuk, mau muntah. Saya tuh mau muntah, benar-benar mau muntah, tidak bisa. Begitu lama-lama hilang, sikit-sikit hilang. Sering saya bawa sholat tahajud tuh, sering saya bawa sholat. Saya minta dengan Allah. Hilang ceritanya. Saya pokoknya jadi rasanya nyaman, tenang kan, pikirin saya nih pakai kerudung itu. Udah ya lama saya pakai kerudung, jadi saya bilang ya sama kawan saya datang lagi, Mbak, saya sekarang udah tenang Mbak, mulai tenang Mbak, udah mulai enak pakai kerudung Mbak. Dingin ya Mbak ya, orang pakai kerudung ya, panjang ya. Saya bilang iya, memang udah bisa Kak, tapi belum seputuhnya Mbak, belum 100%, masih ada rasanya, mualnya tuh ada, mual pingin muntah, mabuk. Sekali lama-lama saya terbiasa pakai kerudung, setiap hari saya pakai. Rasanya enak, dapat hidayah. Mungkin inilah saya pikir saya ini masuk Islam nih, mungkin inilah hidayah saya supaya saya ini mampu nahan sakit, rasa sakitnya. Saya masuk Islam sekarang, saya merasa saya lebih tenang. Saya bawa sholat tahajud, merasa kalau saya terbangun sekarang suka sholat tahajud. Setiap kali kalau ada masalah, setiap kali ada cobaan, setiap kali ada cobaan yang lebih parah, yang lebih susah, yang lebih sulit, saya bawa istighfar, bawa sholat siang. Kadang-kadang saya surat, kadang-kadang saya cerita dengan Allah kan, bahwa hidup susah benar gitu kan, mau masuk Islam aja susah, ngapa sampai begininya kan. Tapi saya bilang inilah perjuangan mama. Saya bilang dia, mama masuk Islam. Saya boleh sedih kalau saya cerita dulu saya masuk Islam bukan karena kemauan orang lain, hati saya sendiri terpanggil dari diri sendiri. Saya rasanya tenang, rasanya enak masuk Islam kan. Saya kok ingat saya mau nangis terus itu Bang. Rasanya gimana ya, masuk Islam tuh rasanya tenang sekali saya. Udah itu saya udah lama-kelama saya merasa saya sering sholat, bahkan asar, zuhur kan, saat maghrib, isya saya sering sholat. Sekarang hampir 5 waktu. Tapi saya pun sekarang bekerja rumah tangga kan, ngambil upah nyuci. Setelah pulang kadang-kadang kalau udah nyampe ke rumah saya mandi dulu, saya sholat dulu. Setelah sholat kesusahan hati itu hilang. Itulah Bang, saya dapat hidayah. Inilah cerita saya Bang.